Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia Kartika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian dengan judul Pengaruh konsentrasi garam dan waktu pengeringan pada kadar air, total mikroba, dan mutu organoleptik cumi asin kering. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, mari kita masuk di bagian pertama pendahuluan, yaitu latar belakang. Di latar belakang ini membahas 3 poin, yaitu cumi-cumi, karakteristik cumi-cumi, dan pemanfaatan cumi-cumi. Poin pertama, cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan salah satu produk laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Sebagian besar cumi-cumi diolah menjadi bahan makanan berprotein tinggi. Konsumsi makanan yang berasal dari laut semakin meningkat setelah adanya kesadaran akan pentingnya bahan makanan tersebut sebagai sumber nutrisi bagi tubuh. Baiklah, kita masuk pada poin kedua, yaitu karakteristik cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki kelebihan tersendiri, yaitu memiliki daging yang putih dan banyak disukai oleh masyarakat. Selain memiliki daging yang putih, daging cumi-cumi juga mudah dicerna. Cumi-cumi mengandung asam esensial serta kaya akan mineral seperti fosfor dan kalsium yang berguna untuk pembangunan dan pertumbuhan tulang. Baiklah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu pemanfaatan cumi-cumi. Cumi-cumi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam kategori seafood. Biasanya diolah menjadi cumi bakar, sate cumi, cumi asin, dan berbagai hidangan seafood lainnya. Selain sebagai bahan makanan, limbah cumi-cumi biasanya dimanfaatkan menjadi kitosan. Seperti halnya produk perikanan lainnya, cumi-cumi juga memiliki penurunan mutu, sehingga memerlukan proses pengolahan lanjutan untuk mempertahankan mutu cumi-cumi. Proses pengolahan lanjutan yang biasanya sering dilakukan yaitu dengan pengeringan. Dan jenis pengolahan ini memerlukan pengolahan lanjutan lagi agar dapat dikonsumsi manusia. Selanjutnya kita akan masuk di bagian rumusan masalah. Di rumusan masalah ini membahas 4 poin. Poin pertama yaitu membahas tentang bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi garam dan lama waktu pengeringan terhadap kadar air, total mikroba, dan mutu organoleptik cumi asin kering. Poin kedua yaitu pada konsentrasi garam berapa dan waktu pengeringan berapa hari yang mampu mengurangi kadar air cumi asin kering. Poin ketiga yaitu pada konsentrasi garam berapa dan berapa hari waktu pengeringan yang mampu mengurangi pertumbuhan mikroba pada cumi asin kering secara optimal. Dan yang poin terakhir yaitu pada konsentrasi garam berapa dan waktu pengeringan berapa hari yang mampu mempengaruhi mutu organoleptik cumi asin kering secara optimal. Batasan masalah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 4 batasan masalah. Yang pertama, pada penelitian ini hanya menggunakan konsentrasi garam 15%, 30%, dan 60%. Yang kedua, garam yang digunakan yaitu garam dapur kasar atau kristal. Yang ketiga, menggunakan waktu pengeringan selama 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Yang keempat, pengeringan dilakukan menggunakan panas matahari secara langsung. Baiklah, mari kita lanjut di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu mengetahui kadar air, total mikroba, dan mutu organoleptik cumi asin kering pada penambahan konsentrasi garam yang berbeda. Dan yang kedua yaitu mengetahui kadar air, total mikroba, dan mutu organoleptik cumi asin kering pada variasi waktu pengeringan yang berbeda. Lanjut di manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3. Yang pertama bagi peneliti, bagi masyarakat, dan bagi iptek. Manfaat bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta keterampilan peneliti terutama pada pengaruh konsentrasi garam dan waktu pengeringan
terhadap kadar air, total mikroba, dan mutu organoleptik cumi asin kering. Manfaat bagi masyarakat yang pertama yaitu dapat menambah hasanah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dan pengolahan cumi asin kering. Yang kedua yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai manfaat garam dan pengeringan pada cumi-cumi segar. Yang ketiga yaitu sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi khalayak umum yang akan meneliti. Yang keempat yaitu memanfaatkan produk lokal menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Manfaat bagi masyarakat yang kelima yaitu sebagai alternatif lain agar cumi segar tidak mudah busuk. Manfaat untuk iptek yaitu dapat menjadi literatur yang dapat berguna bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai proses pembuatan cumi asin kering. Baiklah, lanjut di referensi. Di sini saya menggunakan referensi dari Rus 2009 pada jurnalnya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Larutan Garam dan Lama Pengeringan Terhadap Mutu Ikan Layang Asin dengan Kadar Garam Rendah. Pada penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi pemberian konsentrasi garam dan semakin lama waktu pengeringan dapat menurunkan kadar air semakin banyak pada tubuh ikan. Hal ini disebabkan karena selama proses pengeringan ikan mendapat panas dengan baik sehingga dapat mengurangi kadar air dan membuat daging ikan menjadi lebih baik dan akan membuat tekstur ikan menjadi lebih baik. Referensi yang kedua yaitu dari Anita 2013 dengan jurnalnya yang berjudul Studi Pengolahan Cumi-Cumi Asin Kering yang dihubungkan dengan kadar air dan tingkat kesukaan konsumen. Penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan lama waktu pengeringan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap perbedaan pengurangan kadar air selama pengeringan. Artinya, bahwa perbedaan pengurangan kadar air sangat nyata dipengaruhi oleh lama waktu pengeringan. Beberapa faktor yang menyebabkan produk kehilangan berat adalah lama pengeringan, suhu pengeringan, luas permukaan produk, jenis dan ukuran, serta jumlah garam yang digunakan. Hasil penelitian Anita menyatakan bahwa semakin rendah jumlah kadar air dari produk cumi-cumi, maka tingkat kesukaan kenampakan produk tersebut semakin baik. Mari kita lanjut di metodologi penelitian. Di sini ada tahapan penelitian dan tahapan analisis. Pada tahapan penelitian ada pengambilan sampel, preparasi sampel, proses penggaraman, dan proses penjemuran. Tahapan analisisnya ada 3, yang pertama pengukuran kadar air, yang kedua uji total mikroba, yang ketiga uji mutu organoleptik. Mari kita bahas satu-satu. Dari yang pertama tahapan penelitian yaitu pengambilan sampel. Sampel yang digunakan yaitu cumi-cumi segar yang dibeli di pasar Giwangan dan diambil secara purposif. Sampel yang digunakan yaitu cumi-cumi yang sudah dibersihkan dari tulang dan tintanya. Yang kedua yaitu preparasi sampel. 1 kilo cumi-cumi segar, kemudian diambil tulang dan tintanya. Setelah itu cumi-cumi dicuci hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih, cumi-cumi dimasukkan ke dalam wadah seperti baskom dan wadah lainnya. Yang ketiga yaitu proses penggaraman. Cumi-cumi yang sudah dicuci bersih kemudian disiapkan wadah, 3 wadah. Yang pertama yaitu wadah yang akan ditaburi garam sebanyak 15%, yang wadah kedua akan ditaburi garam sebanyak
30%, dan wadah ketiga akan ditaburi garam sebanyak 60%. Setelah itu, cumi-cumi didiamkan selama 1 malam. Kemudian, keesokan paginya, cumi-cumi tersebut dicuci hingga bersih. Yang keempat yaitu tahapan penjemuran. Pada tahapan ini, cumi-cumi yang sudah digarami semalaman dicuci hingga bersih, kemudian dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Baiklah, kita masuk di tahapan analisis. Yang pertama yaitu pengukuran kadar air. Pengukuran kadar air dalam cumi asin kering dilakukan dengan cara mengeringkan bahan atau sampel sebanyak kurang lebih 5 gram di dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai didapatkan berat yang konstan. Kemudian selisih berat bahan sebelum dan sesudah pengeringan merupakan kandungan air dalam cumi asin kering. Tahapan analisis yang kedua yaitu uji total mikroba. Uji total mikroba menggunakan metode TPC atau Total Plate Count. Dilakukan dengan membuat seri pengenceran bertingkat. Kegiatan menghitung TPC dilakukan dengan metode pour atau metode tuang. Tahapan analisis yang ketiga yaitu uji mutu organoleptik. Pengamatan organoleptik adalah cara menentukan kesegaran cumi asin kering dengan menggunakan panca indera. Parameter yang digunakan yaitu uji warna, cita rasa, dan tekstur. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.